Masih bingung tentang support resisten atau supply dan demand? Stop dulu tradingnya. Di video ini kita akan bahas real impact-nya terhadap risk dan reward trading kamu buat trader serius. Oke, langsung saja ke laptop. Ya, kita perhatikan yang namanya support resisten atau yang namanya supply demand ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita lihat di sini, ini dari chart daripada gold di H4. Nah, kita perhatikan ini yang kanan kita anggap kita belum tahu ini sebelah kanan mau kemana. Ya, mungkin kita hilangkan dulu yang bitnya, show color. Oke, kita di sini. Ini misalkan dari sini kita perhatikan ini level low ya. Kemudian kita level low. Yang namanya support yang kita bisa perhatikan yang nama support di level sini. Kita lihat sini ada ranging hijau, merah, hijau ya. Kita tarik level daripada ketika dia udah di atas, maka yang tadinya resisten become support. Nah, kita perhatikan di sini. Ini resistennya di mana semua candle kena ya. Jadi candle yang mana yang kena semua, ini candle yang pertama level high-nya. Ya, level high-nya itu candle kedua dan ketiganya kena ini ya, 3 candle ini ya. Ini di harga berapa? Kita lihat di 3752. Kita tandain. Oke, kita rewrite ya, kita rewrite. Mungkin kita kasih warna apa nih? Hitam ya, atau warna hijau dulu aja. Hijau ya kalau jadi gabungan area demand ya. Ini green ya. Kita oke. Nah, ini adalah level support. Tapi di level support ini kita bisa saja ambil posisi nanti ketika dia ketahan ya. Di sini kan jadi yang tadi resisten become support, itu adalah kita bisa untuk buy ya. Itu bisa kita perhatikan. Tapi namanya area demand ya, kita perhatikan area demand itu kita ambil juga level low-nya. Yang ini, yang paling low ini 9341. Ya, kita copy 9341. Ini bedanya. Ini saya tandain. Yang paling atas itu namanya resisten become support. Yang atas ini resisten become support ketika dia sudah tembus ke atas ya. Di sini saya warna hijau juga. Ini resisten become support ya. Sedangkan ini antara dua garis hijau dan hijau ini adalah level area demand. Kalau resisten tadi become support itu adalah satu level harga. Tapi kalau ini supply atau demand itu adalah area. Ini di bawah ini adalah demand ya. Jadi kalau kita gambarkan shape sini, ya ini adalah area demand. Kita bisa tandain dengan mungkin diarsir ya. Ini fill ya. Kita isi warna misalkan agak hijau. Ini area untuk demand ya. Jadi area ya. Kalau demand itu area. Ini best to buy. Lebih baik kita open buy di sini. Ini area best to buy. Oke, ini area demand. Mau punya bisnis sewa gedung mahal, belum gaji karyawan. Aduh, mahal banget ya. Kalau trading forex gak butuh tempat, fleksibel waktu, dan modal mulai dari $200 aja. Yuk trading sekarang di Java Global Futures. Sedangkan resisten yang di atas ya, di atas kita tarik. Misalkan resisten di atas ini misalkan di ini ada hijau, merah, hijau, maka kita tarik yang dari candle kedua low-nya. Ya, jadi semua candle kena. Jadi candle pertama, ketiga kena. Ya, ini di level berapa low-nya? 332019. Kita warnain mungkin merah. Karena area untuk supply ya nantinya kita. Ini adalah resisten satu level harga. Ya, sedangkan supply itu area dari harga yang tertinggi kita ambil. Ya, harga tertinggi berarti yang ini 337010, 7010. Nah, ini jadi area supply ya. Kita bisa arsir lagi. Ini area supply, nanti ke kananin. Ini kita ganti warna mungkin merah nanti ya. Kita ganti warna merah, nanti best to sell kalau ini ya, beda ya. Di atas kita best to sell. Warna merah, nanti kurang lebih ini. Nah, kita perhatikan, kita gerakan harga ya. Harga kita gerakan FN12. Oke, ini nanti kita panjangin lagi. Ya, ketika dia nanti naik, ya itu area best to sell ya. Kalau di area merah. Oke, ini kita perhatikan. Di area sini kita sell. Dia FN12. Kalau di area yang hijau nanti di bawah, kita itu buy, best to buy, best to buy. Oke, FN12, perhatikan tuh, dia di situ agak ketahan kan, kemudian dia naik kembali. Nah, situ, perhatikan, itu adalah area best, karena ini adalah trend up, jadi dia cenderung yang area supply ini ditembus, ya. Jadi kita cari tadi area untuk buy di area demand, ya, dia kemudian naik. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, jadi kalau kita tadi, misalkan kita hanya buy di yang tadi resisten become support yang tadi sini. Kalau misalnya kita buy di sini, di level ini, ya bisa jadi kalau kita stop lossnya di sini, udah kena stop loss duluan, baru harga naik. Ya, seringkali begitu ya, sobat trader. Baru di sini nih kita buy, di level sini saya tandain. Misalkan di sini kita order buy, di sini kita buy. Kemudian kita pakai stop lossnya di sini mungkin sekian pip. Ya, ini aja kita lihat
berapa pip kita bisa lihat ini pipsnya ya. Dari level sini, nih, dari yang resistance become support ke level yang bawah aja itu sudah cukup lumayan. Ini 30, ini hampat ya. Ini 345 pips ya. Kalau misalkan kita stop loss kita misalkan 50 pip, udah kena stop loss duluan. Ya, stop loss kita misalkan 100 pip kena stop loss duluan ya. Nah, kita perhatikan ini adalah area demand ya, bisa sampai ke bawah sini baru harga naik kembali ya. Jadi kita perhatikan kalau kita buy ya memang di area ini best to buy ya, tapi jangan kita stop lossnya di area ini juga ya. Kita bisa pasang stop lossnya di luar ya, di bawahnya supaya kita tidak kena stop loss ya. Karena seringkali kalau kita pasang masih di area demand stop lossnya baru kena stop loss, ternyata setelah itu harga naik ya. Seringkali begitu nggak? Mungkin sobat trader bisa komen di bawah. Ya, seringkali kena stop loss duluan, ternyata harga balik lagi sesuai dengan prediksi sobat trader. Kalau dia misalkan naik, buy, sobat trader benar, oh ternyata habis itu naik lagi. Ya, sehingga kebanyakan sobat trader akan wah kalau gitu nggak usah pakai stop loss. Tapi jangan, tetap ada batasan risikonya ya, pasang stop lossnya ya. Nah ini di sini. Jadi kita perhatikan ini sangat penting untuk kita ketahui di mana ada resistance support, ada supply dan demand. Kalau resistance support adalah satu level harga, kalau supply dan demand adalah area ya. Jadi seperti juga di sini. Kalau misalkan kita hanya sell di level sini, misalkan di level yang bawahnya yang resisten sini, yang tadi kita di sini adalah ketika dia turun dia naik lagi jadi resisten, kita sell, ternyata dia naik dulu kena stop loss, baru kena stop loss harga turun. Nah, itu seringkali terjadi demikian. Jadi perlu kita perhatikan, kita harus tahu yang namanya support resisten atau area supply dan demand. Oke, sobat trader, jelas bagaimana itu namanya support, namanya resisten atau supply dan demand, dan itu berdampak terhadap ya risk dan reward trading kamu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.